Halo, welcome back. Di video sebelumnya kita udah mempelajari cara penulisan dan penggunaan CSS untuk styling pada halaman web. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan selektor dan kelas pada CSS. Langsung aja kita bikin file HTML baru, misalnya namanya blog.html. Terus kita bikin juga file CSS-nya dengan nama style.css. Oke, seperti biasa, HTML-nya kita bikin HTML5 ya, template HTML5. Terus title-nya kita ubah menjadi belajar CSS. Terus langsung aja kita bikin link yang menghubungkan antara file HTML ini dengan file CSS-nya. Ya, terus di bagian body kita bikin judulnya dulu. Mengenal selektor dan class misalnya. Terus setelah itu kita bikin elemen div yang membungkus beberapa elemen paragraf. Misalnya isinya sampel teks aja ya, 30 kata. Terus ada paragraf kedua yang isinya 40 kata misalnya. Udah. Terus di dalam paragraf ini misalnya kita bikin juga sebuah link lah ya ceritanya. Linknya bebas lah. Terus ini link di dalam paragraf misalnya gitu ya. Terus setelah itu kita bikin paragraf lagi ya di luar div ini untuk quotes, misalnya untuk nulis quotes nantinya 10 kata aja. Terus habis itu kita bikin link sosmed karena dia lebih dari satu, kita bungkus saja dalam sebuah div ya. Terus yang pertama itu ada link Instagram misalnya. Terus yang kedua ada link YouTube gitu ya misalnya. Itu lalu setelah itu kita cek dulu hasilnya seperti apa. Nah gini ya hasilnya. Terus udah, terus kita mulai stylingnya. Nah sebelum styling, ntar kita hilangin dulu tab yang di sini ya biar lebih luas gitu dengan cara Ctrl B. Nah gitu. Nah di sini kita lihat struktur HTML-nya ada beberapa elemen ya, ada elemen H1, ada elemen div yang di dalamnya ada elemen paragraf, ada 2 paragraf di sini. Terus setelah elemen div ada paragraf lagi tapi di luar div. Terus selanjutnya kembali ada elemen div di sini yang membungkus 2 elemen link ya, elemen anchor. Nah, ketika kita sebentar, aku perkenalkan dulu. Ini namanya nested element. Nested element itu adalah sebuah elemen yang mengandung elemen lain. Nah, kalau di sini elemen div yang di dalamnya ada elemen paragraf gitu. Nah, elemen div-nya ini disebut dengan parent element atau induknya elemen, sedangkan paragraf ini disebut anak elemen atau child element gitu ya. Ketika di sini kita kasih style, misalnya color, blue gitu ya.
sorry, hapus lagi. Color, terus kita kasih blue misalnya. Oke, jadi harus kita reload dulu. Nah, biar kita nggak capek-capek nge-reload terus ya, kita pakai aja live extension. Teman-teman di sini install live server ini. Aku udah install. Kalau udah berhasil keinstall, teman-teman tinggal klik kanan di sini terus open with live server ya. Nah, ini dia live servernya. Yang ini kita close aja. Jadi setiap kita kasih perubahan, ini misalnya kita save, nah dia langsung otomatis ngikut di sini tanpa kita reload dulu gitu ya. Oke, jadi ketika kita kasih style pada induk elemennya atau parent elemennya, maka si anak elemennya ini atau child elemennya ini juga akan ikut dengan style pada induknya gitu ya. Style ini akan diwariskan kepada anaknya gitu lah ya istilahnya gitu. Nggak cuman ini doang yang berwarna biru, nggak cuman ini aja yang warna biru, tapi paragraf ini juga ikut berwarna biru ya, seperti itu gitu. Misalnya kita tambahin font family-nya juga. Font family-nya Arial gitu ya. Nah, semua konten yang ada pada elemen div ini akan berubah font family-nya menjadi Arial gitu. Tapi ada beberapa style yang tidak diwariskan kepada anaknya. Itu misalnya border gitu ya. Kita kasih bordernya solid 2 pixel. Nah, border yang kita kasih ini hanya akan diimplementasikan pada elemen div aja, sedangkan elemen paragrafnya tidak akan mengimplementasikan border gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen juga paragraf ini mengimplementasikan style border seperti border pada induknya, kita tambahkan aja di sini style border, terus value-nya inherit. Artinya apa? Inherit ini artinya border pada child elemen P ini akan meniru atau mengikuti border pada induknya, seperti itu ya. Misalnya di sini kita ubah bordernya jadi dash gitu. Nah, ketika border induknya berubah menjadi dash, ini yang garis putus-putus ini, border pada anaknya juga berubah menjadi dash gitu ya. Terus selain border juga ada padding misalnya. Paddingnya kita atur jadi 10. Nah, ini 10 ya paddingnya. Nah, sedangkan di paragrafnya nggak diwarisin, paddingnya 0 tetap ya. Nah, kalau kita pengen padding child elemennya sama dengan parent elemennya, kita tambahkan value inherit juga di sini. Nah, maka dia akan meniru padding pada indukannya gitu ya. Begitu juga dengan margin. Margin di sini misalnya kita kasih 20 pixel. Nah, ini udah ada marginnya ya di sini, sedangkan pada paragrafnya nggak ada marginnya. Kalau kita pengen lagi dia mewarisi margin induknya, kita bikin lagi inherit gitu. Seperti itu ya. Atau kalau kita pengen beda marginnya, kita atur aja misalnya 40 pixel. Nah, seperti itu. Terus di bagian paragraf kedua kita pengen style yang berbeda, misalnya kita atur aja colornya jadi
brown gitu. Nah, maka dia akan berwarna coklat gitu. Sebelumnya warna dari paragraf ini akan mengikuti warna dari induknya. Tapi ketika dia udah punya style sendiri, warna dari induknya tadi nggak akan dipakai lagi gitu ya, akan tergantikan oleh style dia sendiri, seperti itu ya. Lanjut, apalagi ya? Lanjut di sini misalnya kita pengen bikin quotes nih, ini tuh untuk quotes misalnya. Nah, kita bisa tambahin kelas untuk mempermudah targeting style kita. Kita bisa tambahkan kelas di sini, misalnya nama kelasnya quotes gitu ya. Quotesnya di sini aja kita bikin style untuk quotesnya ya. Nah, caranya adalah selektornya berupa kelas, cara penulisannya dengan menambahkan titik terus nama quotes, nama kelasnya yaitu quote ya, terus kurung kurawal seperti biasa, terus kita deklarasikan stylenya. Stylenya, font stylenya italic misalnya ya. Nah, di sini udah menjadi italic ya, hurufnya jadi miring gitu karena font stylenya di sini kita atur jadi italic. Nah, terus misalnya di sini kita tambahin quotes baru tapi menggunakan elemen span gitu ya. Nah, kita pengen menggunakan style yang sama dengan ini, maka tinggal kita tambahin aja kelas yang sama, namanya quote gitu. Nah, maka stylenya akan sama-sama italic. Style dari span ini akan sama-sama italic dengan style pada paragraf ini gitu ya, karena kelas mereka sama tuh. Jadi artinya di sini style ini akan diimplementasikan untuk semua elemen yang memiliki kelas bernama quote gitu ya. Nah, misalnya kita pengen lebih spesifik, tulisannya boleh sama-sama miring di sini ya. Ini sama-sama italic gitu. Tapi kita pengen yang span ini warnanya warna kuning misalnya. Nah, caranya kita bisa tambahin span terus quote terus kurung kurawal, kita deklarasikan stylenya warna yellow gitu ya. Nah, maka konten span ini akan berubah menjadi warna kuning, tapi font stylenya tetap italic gitu ya. Artinya apa di sini? Artinya style ini hanya akan digunakan untuk semua elemen span dengan kelas quote gitu ya guys. Jadi bikin dulu nama elemennya, terus titik, terus nama kelasnya seperti itu. Terus selanjutnya kita pengen kasih style ke link ini, aja ya, ke link yang di bawah ini, tapi link ini enggak. Atau aku contohin dulu ke semua link gitu ya. Nah, misalnya kita kasih style untuk semua link, text decorationnya non untuk menghilangkan underline atau garis bawahnya, kita kasih non. Nah, maka semua link yang ada pada halaman web ini akan non gitu, text decorationnya nggak ada garis bawahnya lagi gitu ya. Gimana kalau kita pengen hanya pada link ini aja, sedangkan link ini tetap ada garis bawahnya? Caranya adalah kita targetkan ke
kepada link yang hanya ada dalam div ini. Caranya gimana? Bisa kita tambahkan kelas lagi di sini. Misalnya namanya sosmed gitu ya. Nah, cara mentargetkannya adalah kita bikin dulu kelasnya sosmed, terus nama elemennya kita save. Nah, di sini kelihatan ya bahwa link ini udah nggak ada garis bawah, sedangkan link ini tetap ada underline-nya, garis bawahnya gitu. Artinya apa? Artinya style tag decoration none ini hanya diimplementasikan pada link, elemen link yang terdapat di dalam kelas sosmed gitu. Karena link ini tidak berada di dalam kelas sosmed, maka style text decoration none-nya itu tidak berlaku di sini gitu ya. Nah, setelah itu misalnya di sini kita kasih style lagi, displaynya jadi blog. Nah, gitu ya. Ini jadi blog, dua ini jadi blog, sedangkan ini tetap inline gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin selektornya berupa atribut elemen. Kita ingin targetin style yang kita bikin itu kepada atribut tertentu. Misalnya di sini ada atribut href ya pada link. Nah, stylenya pengen kita bikin a terus kurung kurawal maaf. Selektornya tetap anchor tag. Terus kita bikin kurung siku untuk menuliskan nama atributnya href, terus sama dengan terus value-nya di sini. Kita copy aja. Terus kurung kurawal, barulah kita deklarasikan stylenya ya. Kayak colornya jadi warna purple gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya style color purple ini diimplementasikan pada elemen link yang memiliki atribut href http www.instagram.com main Instagram ini gitu ya. Sedangkan atribut yang dengan href yang lain, dengan link yang lain itu tidak diimplementasikan style tersebut kayak gitu. Nah, atau selanjutnya kita pengen seperti ini, kita targetin ke selektor A dengan atribut href yang mengandung kata YouTube gitu. Misalnya di sini ada 2 YouTube gitu ya. Ini my second YouTube. Terus colornya warna apa lagi ya? Green gitu. Oh, ini ditambahkan tanda bintang. Nah, artinya style color berwarna green ini akan diimplementasikan pada semua elemen link, elemen anchor ini yang memiliki atribut href mengandung kata YouTube. Jadi kalau link dia itu ada kata YouTube-nya, mengandung kata YouTube, maka dia akan mengimplementasikan
style ini gitu ya. Di sini kita lihat, di sini dua link ini kan sama-sama mengandung kata YouTube ya. Ini di linknya ini sama-sama ada kata YouTube nih. Tuh, makanya kedua link ini mengimplementasikan style yang sama. Tuh. Oke. Oh, salah. Tuh ya guys. Oke, itu dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.